Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Simdik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi pengolah kata. Yang sebelumnya pada video-video yang telah lalu kita sudah membahas tentang aplikasi Office. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Office, yaitu Microsoft Office. Jadi aplikasi Office Anda bisa menggunakan berbagai macam aplikasi ya, tetapi mungkin yang sering digunakan adalah aplikasi Microsoft Office ini, sehingga kita akan belajar Microsoft Office. Nah, aplikasi pengolah kata pada Microsoft Office ada aplikasi Microsoft Office Word. Bagaimana cara kita untuk bisa membuka aplikasi tersebut? Ya, kita bisa klik di Start menu ini ya. Lalu misalkan di sini sudah terlihat, Anda bisa klik di sini, atau bisa juga kita turun, kita cari di foldernya. Jadi di sini ada folder Microsoft Office 2013. Maka akan muncul banyak aplikasi Office di dalamnya. Misalkan ada Access, Database Compare, Excel, ya, ada PowerPoint, Publisher dan lain sebagainya. Kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi Office versi 2013. Nah, kita bisa klik di sini. Oke, di sini ada banyak pilihan ya. Jadi ada template-template yang sudah disediakan, tapi kita akan menggunakan yang blank dokumen. Maka apabila teman-teman semua sudah membuka aplikasi Office-nya, akan tampil seperti ini. Oke. Sebelum kita mulai pada materi-materi yang lainnya, kita akan belajar dulu dari anatomi atau tata letak dari Microsoft Office, khususnya di sini Office Word. Pada umumnya aplikasi ada satu prinsip, yaitu bahwa semua menu akan dikelompokkan berdasarkan fungsinya, sehingga itu dapat mempermudah dalam user menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sama juga di dalam aplikasi Microsoft Office Word ini, menu-menu yang ada di dalamnya atau tools-tools yang ada di dalamnya dikelompokkan berdasarkan dengan fungsinya masing-masing. Kita akan mulai dari kiri atas. Di kiri atas ini ada yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Jadi di sini ada gambar disket ya. Gambar disket ini untuk menyimpan, lalu ada untuk undo, lalu ada untuk repeat ya, lalu ada untuk new document. Ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Lalu kita akan masuk ke menu utamanya dari Microsoft Office Word ini. Di sini ada File, Home, Insert, Design, Back Layout, Reference, Mailing, Preview, View, dan ada juga Nitro Pro 10 ya. Ini dinamakan dengan ribbon. Jadi ini menu-menu ini ya, ini dinamakan dengan ribbon atau biasa juga disebut dengan tab menu. Jadi ada Home, Insert, Design, Back Layout, Reference, Mailing, dan lain sebagainya ini. Ya. Jadi misalkan kita ingin mencari suatu tools, maka kita bisa klik di salah satu ribbon ini. Lalu di dalam ribbon itu terdapat yang dinamakan dengan group ribbon. Group ribbon itu yang mana? Group ribbon itu adalah clipboard, font, paragraph, style, editing. Nah, ini dinamakan dengan group ribbon. Jadi di dalam ribbon ya, dalam ribbon terdapat grup ribbon. Nah, di dalam grup ribbon ini terdapat tools atau perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk memformat dokumen. Toolsnya yang mana? Ada paste, ada cut, copy, format painter, ada juga bold, italic, underline, dan lain sebagainya. Disusun seperti ini karena dia dikelompokkan berdasarkan fungsinya, sehingga kita lebih mudah di dalam mengakses suatu tools. Misalkan kita ingin memasukkan gambar, maka kita cari terlebih dahulu kira-kira ada di ribbon apa.
Nah, misalkan di sini insert. Nah, karena insert ini berhubungan dengan memasukkan suatu objek ke dalam dokumen kita. Di sini bisa memasukkan berupa tabel, ya, menambah halaman, picture, gambar, ada shape, ada smart art, chart, ya, bisa screenshot, dan lain sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan memasukkan objek ke dalam dokumen kita, maka kita bisa memilih di dalam ribbon insert. Lalu ada group ribbon design. Nah, desain ini berhubungan dengan tema yang digunakan di dalam dokumen kita. Ya, misalkan kita klik fish, ya, maka nanti untuk pemformatan dokumennya akan menyesuaikan dengan style yang kita pilih, seperti itu. Lalu di sini ada color, ya, ada font, dan lain sebagainya. Oke, kita bisa masuk ke page layout. Page layout ini digunakan untuk apa? Page layout itu adalah untuk tata letak halaman. Jadi dia akan berhubungan dengan margin. Kita akan bahas lebih lanjut nanti margin. Lalu ada orientation, ada size, ya, lalu ada kolom, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini berhubungan dengan pengaturan halaman. Kemudian ada reference. Nah, ini biasanya digunakan untuk daftar isi, ya. Jadi ini kita buat untuk membuat daftar isi. Lalu bisa juga untuk footnote, lalu citation atau citasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada mailing. Mailing ini berhubungan dengan mail mode, ya. Biasanya yang sering dipakai adalah mail mode ini. Atau juga bisa membuat label, membuat surat, dan lain sebagainya. Nah, kita butuh mailing ini. Untuk pembahasannya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Lalu ada review, ya. Sini untuk pengecekan spelling atau grammar, lalu ada thesaurus, translate, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada view, ini mengatur tampilan dari halaman yang sedang kita saksikan ini, ya. Misalkan di sini print layout, maka dia akan menampilkan print layoutnya, atau misalkan tata letak apabila dia di print. Lalu ada read mode. Nah, ini read mode. Read mode ini digunakan untuk mode membaca, ya. Seperti itu. Lalu ada web layout. Nah, ini tampilan apabila diakses atau dikonversi ke dalam bentuk HTML. Nah, biasanya untuk konversi ke HTML ini apabila mau dikonversi ke dalam bentuk EPUB. Nah, biasanya kita konversi ke HTML baru konversi ke format EPUB atau Electronic Publishing. Lalu di sini ada tambahan Nitro Pro 10. Nah, ini karena di komputer saya install aplikasi Nitro Pro 10 sehingga di sini terdapat tambahan Nitro Pro 10. Nah, ini adalah anatomi sederhana, ya, yaitu ribbon, group ribbon, dan tools. Lalu ada ruler di sini, ya, atau penggaris. Nah, ruler ini bisa saja terlihat atau bisa saja dia tersembunyi. Ya, bisa kita klik di view, ya. Di sini ada ruler. Kalau ini diberikan tanda centang seperti ini, maka dia akan tampil. Tapi kalau dihilangkan, maka ruler ini akan menghilang, seperti itu. Ada grid line, ya, dan navigation pane, dan lain sebagainya. Oke, lalu kita turun ke bawah. Di sini ada page of. Nah, jadi page 1 of 1 artinya ini adalah halaman pertama dari satu halaman. Jadi di sini kita bisa melihat ada berapa banyak halaman yang ada dalam dokumen kita. Lalu ada 7 word, artinya ada 7 kata. Ya, jadi ini biasanya digunakan misalkan untuk lomba-lomba menulis. Biasanya ada minimal kata, maka bisa dilihat dari sini.
Ya. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan spasi yang ada. Jadi kalau sudah dipisahkan dengan spasi, maka dia dianggap sebagai satu kata. Misalkan ini saya hapus, maka dia akan berkurang menjadi 6 kata. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada translation, ya. Ada language yang digunakan. Nah, kita ke bagian kanan. Ini mode tadi, ada read mode, ada print layout, ada web layout, dan di sini ada untuk zoom atau untuk memperbesar atau memperkecil dari tampilan dokumen kita. Oke, pada video kali ini kita sudah membahas tentang anatomi dari Microsoft Office Word. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengatur halaman. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan bisa di subscribe, dan silahkan jika video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.